Hello, Grade 4. Bagaimana kabar kalian? Ya, Miss Devi berharap semuanya masih dalam keadaan yang sehat ya. Oke, hari ini kita akan kembali belajar tematik. Kita belajar tema 4D, subtema 3, pekerjaan orang tuaku. Nah, hari ini kita akan membahas pembelajaran 3 dan 4. Di pembelajaran 3 dan 4 ini kita akan belajar 3 mata pelajaran, yaitu IPA, Bahasa Indonesia, dan PPKN. Yang pertama kita akan membahas IPA. IPA kita akan menjelaskan contoh pemanfaatan barang bekas sebagai usaha pelestarian sumber daya alam. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang perajin mebel. Ya, jadi pemerajin mebel itu menggunakan kayu untuk menghasilkan berbagai perabot seperti kursi dan meja kayu. Akan tetapi, penggunaan sumber daya alam yang berlebihan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. Tahukah kamu, untuk membuat sebuah barang baru, kita dapat menggunakan barang yang sudah tidak terpakai. Sebagian barang bekas masih dapat kita olah menjadi sebuah barang baru. Nah, sekarang coba kalian perhatikan penjelasan berikut ini. Benda apakah yang ada pada gambar ini? Betul sekali. Kotak tisu. Terbuat dari apakah kotak tisu tersebut? Coba kalian perhatikan secara seksama. Kotak tisu yang ada pada gambar itu ternyata terbuat dari kertas bekas yang sudah tidak digunakan lagi. Anak-anak pintar memanfaatkan barang-barang bekas menjadi sesuatu yang bernilai merupakan pekerjaan yang mulia. Di samping dapat mendatangkan uang, juga dapat menjaga lingkungan dari pencemaran yang berdampak buruk bagi kehidupan. Seperti yang kita ketahui, bahwa pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam akan menghasilkan buangan yang disebut limbah. Limbah merupakan sisa atau buangan yang dihasilkan baik dari kegiatan produksi maupun kegiatan rumah tangga yang dapat menyebabkan polusi atau pencemaran lingkungan. Berdasarkan wujudnya, ada limbah yang tergolong ke dalam limbah padat dan ada yang tergolong ke dalam limbah cair. Limbah padat biasa kita sebut juga sebagai sampah. Contohnya seperti plastik, botol, kaleng, kain, kaca, dan potongan kayu. Sedangkan limbah cair, contohnya seperti air bekas cucian pakaian, air bekas mencuci beras, dan limbah cair yang berasal dari pabrik. Semua limbah tersebut bisa menyebabkan polusi dan pencemaran lingkungan. Oleh sebab itu, kita harus menanganinya dengan bijak. Sekarang, mari kita bahas mengenai cara penanganan limbah padat yang ramah lingkungan. Cara penanganan limbah padat tersebut kita kenal dengan istilah 5R, yaitu reduce, reuse, recycle, replace, dan repair. Sekarang kita bahas satu persatu, mulai dari reduce. Reduce adalah mengurangi penggunaan barang-barang yang menghasilkan sampah. Contohnya, menghindari pembelian air mineral kemasan, karena kemasan air mineral tidak bisa digunakan kembali, sehingga kemasan tersebut bisa menjadi sampah. Yang kedua, mengurangi penggunaan kemasan barang, karena ternyata plastik kemasan yang saat ini digunakan untuk membungkus barang itu susah diuraikan. Bahkan hingga puluhan tahun kemasan tersebut masih tetap utuh.
Selanjutnya, pilih produk dengan kemasan yang dapat didaur ulang. Lalu, gunakan kedua sisi kertas untuk penulisan atau fotokopi. Kalau buku kalian masih kosong di sebelah sisinya, maka gunakan kertas kosong tersebut. Jangan langsung kalian pindah ke halaman berikutnya dan halaman tersebut kalian lewati. Yang kedua, ada reuse, yaitu memakai kembali barang-barang yang telah digunakan. Contohnya, kita bisa menggunakan kembali baju yang sudah lama. Kita bisa memadupadankan baju-baju tersebut dengan baju-baju yang lain sehingga terlihat lebih modern. Yang kedua, menggunakan barang bekas untuk pot bunga seperti ember bekas atau bahkan ban bekas bisa kita manfaatkan lagi menjadi pot bunga. Lalu, menggunakan botol kaca bekas untuk menyimpan minyak. Itu yang disebut dengan reuse, menggunakan kembali barang yang sudah lama. Ketiga, recycle. Recycle adalah mendaur ulang kembali barang-barang yang telah digunakan. Sampah yang ada kita ubah bentuknya menjadi sesuatu yang baru, menjadi benda yang baru sehingga bisa kita gunakan kembali. Contohnya, membuat pajangan dari botol bekas. Kita bisa mengkreasikan botol plastik bekas menjadi berbagai macam kerajinan yang memiliki nilai artistik dan bahkan bisa dijual. Kedua, membuat tempat tisu dari kertas bekas. Seperti gambar di awal tadi, kita juga bisa merecycle kertas-kertas bekas yang sudah tidak digunakan seperti koran bekas atau majalah bekas menjadi kotak tisu atau kerajinan lainnya. Selanjutnya, membuat tikar dari kemasan makanan. Bekas kemasan makanan atau bisa juga bekas kemasan kopi ternyata bisa dikreasikan menjadi berbagai macam kerajinan seperti tikar, bahkan bisa dibuat menjadi taplak meja hingga menjadi sebuah tas. Selanjutnya, membuat bunga dari plastik bekas. Plastik bekas, terutama plastik kantong bekas, bisa juga kita kreasikan menjadi bunga-bunga yang cantik. Ini adalah contoh recycle dari botol plastik. Selanjutnya, replace. Replace adalah mengganti barang sekali pakai dengan barang yang dapat berkali-kali atau tahan lama. Contohnya, mengganti penggunaan tas plastik dengan tas kain atau keranjang belanja. Kemudian, mengganti penggunaan tisu dengan menggunakan sapu tangan. Lalu, kita juga bisa mengganti pemakaian botol plastik kemasan dengan botol minum. Ini adalah contoh replace, yaitu mengganti tas plastik atau kantong plastik dengan menggunakan tas kain. Selanjutnya ada repair. Repair adalah memperbaiki barang-barang rusak agar dapat digunakan kembali. Contohnya, sepatu yang robek bisa kita jahit ulang sehingga bisa digunakan kembali. Atau baju yang jahitannya robek bisa kita jahit kembali sehingga bisa dipakai lagi. Itulah repair. Anak-anak pintar,
sampah atau barang bekas akan bernilai lebih tinggi setelah berubah menjadi bentuk barang baru atau setelah kita recycle. Sampah atau barang bekas diolah menjadi produk lain yang memiliki manfaat. Sebagai contoh, mengolah barang bekas menjadi aneka jenis kerajinan seperti kotak tisu, gantungan kunci, dan kalung imitasi. Manfaatkan barang-barang bekas yang ada di sekitar kalian. Kalian juga bisa mengolah barang-barang bekas di lingkungan sekitar kalian menjadi barang baru sesuai kreativitas kalian masing-masing. Semakin banyak barang bekas yang diolah menjadi barang baru, sampah yang menumpuk akan semakin sedikit. Lingkungan pun menjadi sehat karena tidak tercemar oleh sampah dan limbah. Dengan begitu, kamu telah turut menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Sekarang kita masuk pada pembelajaran bahasa Indonesia, menyampaikan pendapat secara lisan dan tulisan terhadap suatu cerita. Nah, kalian sekarang bisa buka buku kalian, buku tema 4D di halaman 95. Ya, kita mau baca sama-sama ya. Meraup untung dari barang bekas. Butami adalah seorang perajin barang bekas. Hasil dari pekerjaannya sangat unik karena terbuat dari barang bekas. Beberapa barang bekas yang digunakan yaitu kemasan bekas pewangi pakaian, deterjen, pembersih lantai, dan botol minuman bersoda. Barang-barang yang dibuat Butami antara lain tas sekolah, dompet, tas belanja, tas serbaguna, sandal rumah, dan payung. Pekerjaan Butami sangat mulia. Beliau mengubah sampah menjadi sesuatu yang bernilai. Pekerjaan Butami dapat menjaga lingkungan dari pencemaran sampah berupa plastik yang dapat berdampak buruk bagi kehidupan. Butami juga menghasilkan uang dan menciptakan lapangan pekerjaan untuk para warga di sekitar lingkungan tempat tinggalnya. Kalian bisa perhatikan, di bawah ini adalah contoh berbagai produk dari kemasan bekas. Ini adalah barang dari hasil buatan dari Butami. Ya, ada dompet koin dari botol bekas. Sekarang kita akan membahas pertanyaan yang ada di bawahnya ya. Ada 6 pertanyaan, coba kita bahas satu persatu. Nomor 1, apakah produk yang dihasilkan Butami? Nah, produk yang dihasilkan Butami antara lain tas sekolah, tas belanja, tas serbaguna, sandal rumah, dan payung. Nomor 2, terbuat dari apakah barang-barang yang dihasilkan Butami? Kemasan bekas pewangi pakaian, deterjen, pembersih lantai, dan botol minuman bersoda. Pertanyaan ketiga, mengapa kita harus memanfaatkan barang bekas? Ya, kita harus memanfaatkan barang bekas karena dapat menjaga lingkungan dari pencemaran yang buruk bagi kehidupan serta dapat mendatangkan uang dan menciptakan lapangan pekerjaan. Soal keempat, sikap apa yang dapat kita contoh dari Butami? Sikap yang dapat kita contoh adalah memanfaatkan barang bekas atau sampah, jadi barang yang sudah dipakai lagi, menjadi barang yang bernilai. Pertanyaan kelima, setujukah kamu jika pekerjaan Butami berperan besar bagi kelestarian lingkungan? Jelaskan pendapatmu. Menurut Miss Devi, setuju karena dapat menjaga kelestarian lingkungan dari pencemaran sampah berupa plastik yang dapat berdampak buruk bagi kehidupan. Sorry ya Miss Devi, tulisannya plastiknya seharusnya K. Ya. Nomor 6. Tuliskan pendapatmu tentang cerita di atas. Menurut pendapat saya, pekerjaan Butami sangat mulia karena beliau mengubah sampah menjadi sesuatu yang bernilai serta menciptakan lapangan pekerjaan untuk para warga di sekitar lingkungan tempat tinggalnya. Kita masuk ke bahasa Indonesia yang ada di pembelajaran 4 tentang membuat peta pikiran berisi pendapat tentang sifat tokoh dalam cerita. Sebelum kita membahasnya, coba kalian perhatikan penjelasan berikut ini. Materi mengenai unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita. Apakah kalian masih ingat materi tersebut? Oke, mari kita simak materi selengkapnya.
Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun cerita dari dalam cerita itu sendiri. Maksudnya adalah unsur-unsur yang ada dan terkandung dalam cerita tersebut. Yang termasuk ke dalam unsur-unsur intrinsik cerita adalah sebagai berikut. Yang pertama, tokoh, kemudian penokohan atau watak, lalu latar, kemudian alur, tema, dan amanat atau pesan moral. Sekarang mari kita bahas satu persatu. Unsur intrinsik yang pertama adalah tokoh. Tokoh adalah pelaku cerita. Artinya, seseorang yang berperan dalam cerita tersebut. Tokoh ini bisa berupa orang atau bisa juga binatang, tergantung cerita yang dibuat. Berdasarkan perannya dalam sebuah cerita, tokoh dibedakan menjadi tokoh utama dan tokoh pendukung atau sampingan. Tokoh utama adalah tokoh yang paling banyak perannya dalam cerita tersebut. Sedangkan tokoh pendukung yaitu tokoh yang perannya melengkapi tokoh utama. Biasanya diceritakannya pun hanya sedikit. Kedua, penokohan. Penokohan adalah sifat, watak, atau sikap dari tokoh yang diceritakan tersebut. Misalnya, Rudy digambarkan sebagai seorang siswa yang rajin dan baik hati. Sedangkan Banu digambarkan sebagai siswa yang malas. Itulah yang disebut dengan penokohan. Berikutnya, latar. Latar adalah keterangan baik tempat, waktu maupun suasana dalam cerita. Contoh latar tempat: hutan, desa, rumah, tepi sungai, pokoknya yang berhubungan dengan tempat. Sedangkan contoh latar waktu, misalkan pagi, siang, saat matahari bersinar, saat matahari terbit, atau saat matahari terbenam, itulah yang dimaksud dengan latar waktu. Sedangkan latar suasana, contohnya sedih, senang, gembira, kecewa, seperti itu. Itu yang disebut dengan latar. Selanjutnya, alur. Alur adalah rangkaian kejadian atau peristiwa dalam cerita yang membentuk suatu urutan. Dengan kata lain, alur sama dengan jalan cerita. Ada 3 jenis alur yang biasa digunakan dalam sebuah cerita. Yang pertama, alur maju, yaitu jalan cerita yang berurutan dari awal sampai akhir. Misalkan, cerita tersebut menceritakan kejadian dalam satu hari. Di alur maju ini, ceritanya berurutan dari pagi, siang, hingga malam. Sedangkan alur mundur adalah jalan ceritanya dibalik. Dia menceritakan dulu cerita di malam hari, setelah itu baru dia menceritakan mengenai kejadian di pagi hari. Lalu pada alur maju mundur, ceritanya berlanjut dari pagi hari lalu siang, tiba-tiba menceritakan masa lalu. Setelah itu balik lagi ke suasana awal dan begitu seterusnya. Berikutnya ada tema, yaitu ide cerita atau pokok cerita yang disampaikan oleh penulis. Tema ini berkaitan juga dengan amanat, yaitu pesan moral yang ingin disampaikan dalam sebuah cerita. Tema dan amanat disampaikan oleh tokoh dalam cerita. Sekarang buka buku kalian, buku tema 4D halaman 99. Kita akan membaca bersama-sama ya.
Gotong royong mempererat persatuan. Seni dan budaya menjadi bagian tidak terpisahkan dari masyarakat Desa Bandung Rejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dalam setahun, desa ini paling tidak sedikit mengadakan 5 festival kesenian tradisional. Semua warga terlibat dalam gelaran tersebut demi membangun semangat gotong royong. Pujiono, Kepala Desa Bandung Rejo, mengatakan mereka ingin melestarikan sekaligus memupuk rasa persatuan dan kebersamaan melalui festival seni dan budaya ini. Desa ini pun dinobatkan sebagai Desa Pelestari Seni Budaya di Indonesia oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud. Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi Dirjen Kebudayaan Kemendikbud, Sihartini, mengatakan Desa Bandung Rejo layak menyandang gelar tersebut karena terbukti bahwa warganya sangat mencintai seni tradisi warisan nenek moyang. Sri menyatakan bahwa desa tersebut menjadi bukti bahwa jiwa gotong royong masih dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia. Mereka ini penjaga persatuan bangsa. Kalau ada yang mengatakan gotong royong sudah tidak ada, sama sekali tidak. Di sini buktinya, ujar Sri. Sri menegaskan pemerintah terus mendukung upaya pengembangan seni dan budaya di Indonesia, karena sektor ini penting sebagai penguat rasa kebangsaan, memperkokoh persatuan dan pengikat cita-cita bangsa. Tidak hanya itu, kegiatan festival seni ini tanpa disadari telah menanamkan pendidikan karakter kepada generasi muda, menumbuhkan jiwa gotong royong, hidup rukun dan jujur. Nah, setelah kalian membaca bacaan tersebut, kita akan membuat peta pikiran berisi pendapat tentang sifat tokoh dalam cerita. Cerita tersebut berjudul Gotong Royong Mempererat Persatuan. Lokasinya ada di Desa Bandung Rejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Tokoh yang terlibat? Ya, semua warga. Nilai Pancasila yang diamalkan yaitu gotong royong, hidup rukun dan jujur. Manfaat gotong royong ada beberapa ya. Pekerjaan cepat selesai, pekerjaan berat menjadi ringan, serta mempererat persatuan dan kesatuan. Pesan moral yang dapat kamu tiru. Kita harus saling bergotong royong di lingkungan masyarakat agar tercipta persatuan dan kesatuan. Nah, itu adalah pelajaran bahasa Indonesia. Sekarang kita akan membahas pelajaran PPKN. Mengidentifikasi sikap tokoh yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Kantor desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Kepala desa merupakan pimpinan tertinggi dari pemerintah desa. Kepala desa bertugas memimpin desa, mengayomi warganya, serta memberikan pelayanan kepada warga di desanya. Seorang kepala desa harus memiliki sikap-sikap baik yang dapat menjadi contoh untuk warga desanya. Seorang kepala desa harus mampu menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan dengan tidak membeda-bedakan warganya. Cerita gotong royong mempererat persatuan memberikan pelajaran kepada kita mengenai kebiasaan baik yang harus dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat. Warga Desa Bandung Rejo sering mengadakan festival kesenian tradisional. Semua warga terlibat dalam gelaran tersebut demi membangun semangat gotong royong. Warga ini melestarikan kebudayaan sekaligus memupuk rasa persatuan dan kebersamaan melalui festival seni dan budaya ini. Apa yang dilakukan kepada kepala desa dan warga Desa Bandung Rejo adalah bentuk pengamalan sila ketiga Pancasila. Para pahlawan kita telah membuktikan kekuatan dari persatuan. Berkat persatuan di antara para pahlawan dengan seluruh warga masyarakat saat itu, mereka mampu mengusir penjajah dan mereka mampu merebut kemerdekaan Indonesia. Sekarang giliran kita. Mari kita tunjukkan persatuan Indonesia ini melalui kegiatan-kegiatan positif untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya.
Nah, berikut ini adalah semua persatuan kesatuan yang dapat kita tunjukkan melalui tindakan apa saja? Ya, yang pertama membiasakan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menghargai keberagaman dalam masyarakat. Yang ketiga, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang keempat, mengharumkan nama bangsa. Yang kelima, mencintai produk dalam negeri. Dan yang keenam, rela berkorban demi bangsa dan negara. Nah, sekarang tugas kalian adalah mengerjakan soal ayo berlatih pembelajaran 3 dan 4, yaitu halaman 97 dan halaman 102. Kalian kerjakan sebisanya. Pertemuan selanjutnya kita akan membahasnya bersama-sama. Oke. Terima kasih buat perhatian hari ini. God bless you.